Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 5. Bacalah wacana berikut ini. Baca paragraf demi paragraf. Susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nomorilah urutannya di kotak yang disediakan. Nah, di sini ada paragraf yang masih acak dan kita disuruh untuk mengurutkannya. Mari kita baca satu persatu ya. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Lalu paragraf satunya lagi. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Lalu paragraf lainnya. Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublin. Lalu paragraf lainnya, peristiwa menyublin mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Lalu paragraf lainnya, apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Nah, dari 5 paragraf itu mari kita susun. Yang pertama itu paragraf pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus dan seterusnya. Lalu nomor 2, kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap dan seterusnya. Lalu nomor 3, apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublin. Peristiwa menyublin mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Nah, saya menyimpulkan dari beberapa paragraf ini bahwa menyublin adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas, contohnya kapur barus. Nah, itulah kesimpulan dari semua paragraf ini. Lalu, perubahan wujud sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Saya menyediakan pembelajaran tentang mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublin lebih rinci dan beserta contohnya. Kalian bisa lihat di channel saya. Oke, mari kita kembali lagi ke ini. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya es batu. Lalu membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contohnya air yang ditaruh di lemari pembeku. Lalu menguap, perubahan wujud cair menjadi gas. Contohnya ketika ibu sedang memasak air. Nah, lalu ada uapnya. Seperti itu. Lalu mengembun. Contohnya perubahan wujud gas menjadi cair. Lalu menyublin. Wujud benda padat menjadi gas. Contohnya tadi kapur barus. Tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi pada benda gas menjadi padat?
Perubahan wujud benda gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Nah, sayangnya kita tidak memiliki 4 musim ya teman-teman, tapi disyukuri saja. Perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitarmu. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Kerjakan bersama kelompokmu. Pilihlah satu produk makanan atau minuman yang membuatnya mengalami perubahan wujud. Kamu dapat memperkenalkan produk makanan dan minuman pilihan kelompokmu. Lakukan pada esok hari. Ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Lalu bagilah tugas setiap anggota kelompok. Tuliskan kotak yang tersedia. Nah, kalian tulis siapa saja namanya. Sebelum kalian tulis siapa saja namanya, kalian harus Kalian harus menentukan ini mau uji coba apa gitu ya. Misalnya uji coba pembuatan es krim. Nah, kalian tulis namanya siapa saja. Misalnya Siti, tugasnya membeli gula. Lalu Rudi membuat es batu, lalu apa-apa kalian tulis ya. Setelah itu, tentukan jenis makanan atau minuman yang akan diteliti. Kalian tulis, semisal es krim, kalian tulis es krim. Semisal kalian ingin membuat makanan lain juga silahkan ya, kalian tulis. Lalu, carilah informasi tentang makanan atau minuman tersebut, seperti bahan yang digunakan, cara memasak, dan perubahan wujud yang terjadi. Bahan yang digunakan misalnya tepung maizena, air, es batu, dan lain-lain kalian tulis. Lalu cara memasaknya bagaimana, perubahan wujud yang terjadi gimana. Nah, itu kalian tulis ya. Selamat kerja kelompok. Lengkapilah dengan gambarnya. Carilah gambar dari majalah, koran, atau internet. Lakukan kegiatan ini di rumah. Salinlah informasi yang didapat di kertas. Nah, silahkan kalian mengerjakannya. Agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es kering di dalam kotak penyimpanan es krim. Ayah Siti membeli 1 kilogram es kering. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es kering menjadi mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublin pada es kering tersebut. Ketika ditimbang es kering yang tersisa 400 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Berikutnya, berlatihlah untuk menyamakan satuan kilogram ke gram. Pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Nah, di sini saya perlu benar-benar menyarankan ini angkanya hampir sama semua ya teman-teman, antara 23 hanya dibalik-balik saja. Saya sarankan untuk teman-teman lebih teliti dalam mengerjakan ini ya. Oke, 3230 gram itu sama dengan 3 kg 230 gram. Nah, semisal saya kurang teliti, menurut kalian, Kak, ini jawabannya kok gini, sebenarnya gini. Nah, kalian tulis di komentar ya.
Lalu 3023 gram itu sama dengan 3 kg 23 gram. Lalu 3203 itu sama dengan 3 kg 203 gram. Lalu 3002 gram itu sama dengan 3 kg lebih 2 gram. 3320 gram itu sama dengan 3 kg lebih 320 gram. Nah, kurang lebih seperti itu. Ibu Dayu membeli 2 kg lebih 500 gram coklat untuk membuat kue tar. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kilo lebih 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Nah, kita tulis. Di sini satuannya berbeda ya teman-teman. Ada yang kilogram, ada yang gram. Nah, kita akan merubahnya menjadi gram semua terlebih dahulu ya. Oke, kita tulis yang pertama. 2 kg 500 gram. Nah, kita rubah menjadi gram semua. 2 kg itu sama dengan 2000 gram, lalu ditambah 500, jawabannya 2500. Setelah itu yang dicairkan. Nah, kita rubah menjadi gram. 1000 gram ditambah 200 gram, jawabannya 1200 gram. Nah, setelah itu berapa gram coklat yang belum dicairkan? Kita tinggal mengambilnya. Jawabannya 1300 gram. Nah, lalu nomor 2. Paham kan teman-teman? Nelayan membutuhkan 750 kg es kering setiap harinya. Es kering diperlukan untuk mendinginkan ikan agar tetap segar. Berapa kilogram es kering yang dibutuhkan dalam seminggu? Nah, satu harinya itu 750 ya. Lalu kalau satu minggu itu sama dengan 7 hari ya teman-teman. Kalau satu minggu berapa? Kita tinggal mengali saja. 750 kali 7. Jawabannya 5250. Di sini kalian tulis ya teman-teman, satuannya kilogram, kg gitu ya. Saya lupa menuliskannya. Silahkan kalian tulis sendiri. Ibu Dayu membeli tepung terigu sebanyak 2 kg. Persediaan tepung terigu di rumah 550 gram. Berapa gram tepung terigu Ibu Dayu sekarang? Nah, di sini dapat kita lihat bahwa satuannya berbeda. Kita akan mengubahnya menjadi gram semua. Perlu saya ingatkan, saya sudah membahas tentang cara merubah gram menjadi kilogram dan sebaliknya pada pembelajaran 3. Silahkan kalian buka jika kalian lupa. Lalu kita tulis di sini 2 kg. Kita rubah menjadi gram terlebih dahulu. Menjadi 2000 ditambah 550. Jawabannya 2550 gram. Untuk nomor 4 dan nomor 5, silahkan kalian kerjakan sendiri. Ketika kalian merasa kesulitan, silahkan tulis di komentar. Tugas untuk pembelajaran 6. Persiapkan kegiatan pameran karya untuk mempelajari pembelajaran 6. Karya tentang perubahan wujud pada makanan dan minuman. Tempelkan hasil penelitian tersebut di selembar karton. Siapkan makanan atau minuman untuk dipamerkan. Nah, silahkan kalian membuat pameran ya teman-teman. Seperti es krim, lalu es batu, itu kan perubahan wujud ya teman-teman. Dari cair menjadi padat atau sebaliknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini hanya menyiapkan ya teman-teman, hanya persiapan. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, memasangkan kata dengan istilah, lalu mengenal konversi gram dan kilogram,
mengidentifikasi peran anggota kelompok. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.